keluarga beliau, kerabat beliau, pengikut sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan yang kita berhadir pada kesempatan subuh pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, baik mari kita buka kaji kita pada subuh kali ini dengan bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya pada Bapak Profesor disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa farada siyamahu wa ta'afa li shaimihi al-ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihi al-jazaa al-ma'thur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Ayahanda Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Iskandar Arsyad. Alhamdulillah beliau hadir aktif berjamaah di Masjid Al-Furqan ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat dan terus juga memberikan bimbingan kepada kita semua. Yang kami hormati juga pengurus takmir Masjid Darul Arqam Al-Furqan, ya Allah. Masjid Al-Furqan beserta jamaah shaimin dan shaimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sahur tadi. Kemudian lalu kita bangun bersahur, sholat tahajud, zikir. Kemudian sekarang kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, iktikaf di masjid. Kemudian lalu kita sama-sama mendengarkan tausiah agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini dengan rahmat, bantuan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan rahmat, berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari yang ke-20 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Artinya mulai malam ini kita masuk malam-malam likuran. Kita sudah berniat sejak awal masuk Ramadan
Rasul mengatakan Ramadan ini adalah tamu yang agung. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul azim. Dan yang penting adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Sungguh telah datang kepadamu, kata Rasul di hadapan para sahabatnya, sahabat-sahabat beliau, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung. Artinya kalau tamu itu tamu yang agung, tamu yang mulia, tentu kita menyiapkan diri kita, menyiapkan semua hal yang perlu kita gunakan. Hudurul isti'dad itu tuh kan ada dalam ini, dalam hikmah yang ke-19 dari Al-Hikam. Urudul imdad ala hasabil isti'dad. Datangnya pertolongan-pertolongan itu, bantuan-bantuan itu sesuai dengan persiapan kita, kata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke-19. Urudul imdad ala hasabil isti'dad wa syuruqul anwar ala hasabi sofail asrar. Kemudian datangnya cahaya-cahaya, wa syuruqul anwar, cahaya-cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ala hasabi sofail asrar. Itu sesuai dengan persiapan kebersihan sir kita, hati kita. Jadi kita ini tidak hanya menyiapkan dalam artian fisik saja, tidak hanya dalam artian bekal-bekal material saja, tapi juga bekal-bekal kebeningan hati kita, kebersihan hati kita, itu juga kita siapkan. Karena yang datang ini tamu yang agung, tamu yang istimewa, bulan suci Ramadan. Dan lebih istimewa lagi, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilai ibadahnya, kalau kita beribadah di malam itu, maka mendapatkan lebih dari 1000 bulan. Ini luar biasa kan? Keberkahan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sendiri sudah tamu agung. Tapi di dalam Ramadan ada lagi yang spesial. Nah, yang ini kita alhamdulillah masuk sudah bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita ingin bertemu dengan tamu yang agung ini. Tentu kita perlu persiapan. Dulu kan pernah Habib Umar datang ya 2 kali ke Palangkaraya. Tahun 2019 sama 2024 kemarin ya. Nah, itu waktu 2019 luar biasa beliau datang, disambut padanya anak betamu. Anak betamu Lon Sidin itu padanya sudah di bandara ada yang penuh. Ini tamu yang luar biasa, tamu agung. Yang memang betul-betul beliau itu Habib karena keikhlasan beliau dalam berdakwah. Akhirnya pengaruhnya luar biasa. Nah, beliau begitu datang ke sini, kita tuh ingin ya paling tidak hendak bertamu barang
ada hanya yang dipoto aja, bertamu melihat sidin kan. Tapi tidak semua orang yang bisa ditamui sidin. Bertamunya sudah nih masuk di kota Palangkaraya sudah. Tapi kita belum tentu bisa bertamu, berjajal-jajal juga kan. Nah, kemudian bertamu pun berhadapan bisa, tapi tidak semua orang yang bisa bersalaman Om Sidin. Bisa juga bersalaman, tapi belum tentu semua orang yang diajak ngomong oleh Sidin. Nah, artinya ini tamu manusia, apalagi tamu dari Ramadan. Ada di situ malam Al-Qadar. Nah, kalau ya begitu juga contoh umpamanya presiden mau datang ke Palangkaraya dan hendak ke Masjid Al-Furqan ini kan, tentu kan banyak persiapan yang harus kita siapkan menghormati tamu. Nah, begitu juga kalau kita bertamu lawan orangnya tuh rasanya luar biasa. Kita ke Istana Negara, datang aja ke Istana Negara sana. Kalau hanya bertamu, tidak masuk ke dalam istananya, foto-foto di sana, sudah bangga kan? Apalagi kalau bertamu lawan presidennya, ya lah. Nah, bertamu bersalaman berdua pulang, berselfian pulang, ya lah. Nah, rasanya senangan luar biasa karena tetamu langsung lawan orangnya. Atau berangkat haji, mau berangkat haji, kita membayangkan nih belum lagi umroh, belum lagi haji. Begitu ketemu dengan yang sering kita sholat menghadap Ka'bah, inilah Ka'bah. Datang sampai ke sana melihat Ka'bah, inikah Ka'bah yang luar biasa. Itu bentuknya hanya fisik, bentuknya materi, persegi 4, hitam. Tapi kita bisa nggak merasakan itu namanya Baitullah, rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah itu, Allah memang tidak bertempat, tidak, tapi simbol rasa kita, inilah rumah Allah. Rumah Allah yang kita sembah. Kalau kita melihat kayak gitu kan, rasanya senang sekali. Nah, yang seperti itu lalu ada tarikan. Makanya orang yang berangkat umroh, berangkat haji itu termasuk tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tamu diundang Allah, lalu kita datang, labbaik Allahumma labbaik. Inilah ulun datang ya Allah, sudah datang memenuhi undangan sampian. Begitu juga kita disebut duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang maha pengasih. Nah, jadi kalau merasakan begitu, artinya sama juga Ramadan. Ramadan ini kalau kita hayati, kita resapi, ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang baik kita untuk mempersiapkan hati kita menerima. Nah, tentu persiapan hati kita itu mulai awal Ramadan. Mulai malam pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah di Masjid Al-Furqan ini kelihatan masih banyak nih orangnya. Masih banyak loh tarawihnya lah. Nah, tarawihnya ini ada fenomena umat Islam tuh malam pertama sampai 10 full sampai ke halaman. Itu ini babak penyisihan nih. Itu malam 11, 12 sampai malam 20 itu babak semifinal. Nah, sudah berkurang finalnya orangnya. Tapi di sini insya Allah kadalah. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, sampai malam tadi semifinal. Buktikan malam ini malam finalnya. Malam finalnya ini kita bagus, insya Allah itu justru di malam-malam final ini. Malam 21, 22, 23. Itu yang harus tancap gas. Ya malam pertama biasa aja, udah malam kedua ya ditingkatkan, dan malam 10 terakhir itulah yang perlu kita tingkatkan.
meningkatkan amaliyah kita. Nah, makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah malam 10 Ramadan terakhir, beliau ya'takifu. Nah, karena ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Jadi kalau sudah Ramadan, beliau malam-malam terakhir tuh itikaf. Itikaf itu artinya banyak ke masjid. Tapi mun sidin itikaf, sidin itikaf Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sidin nyaman dulu tuh rumah sidin Parak, sebelahan aja rodolot, iya kan? Nah Parak gitu, itikaf sidin, nah, itikaf. Nah, jadi ada khotib sering kali terlambatnya alasannya contoh Rasulullah tuh orang adzan tuh hanya datang kan kasihan takmirnya tuh kutub-kutuban nih datang ada khotibnya kadang adalah mencontoh Nabi Nabi itu adzan tuh hanya ada sidin iyalah zaman dulu tuh Nabi itu parah rumahnya kedengaran aja di samping aja mungkin kita kan rumah berjauhan. Nah, kasihan takbirnya kutub-kutuban datang kada aja. Nah, kalau gitu kan melihat ilat hadis itu keliru. Hadis Nabi itu dilihat. Contohnya Nabi Parak, ya, namunnya jauh. Kita kan tentu harus persiapan dari awal supaya sebelum datang azan yang pertama tuh sudah ada tahu takmirnya tuh. Nah artinya ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu itikaf beliau di akhir-akhir Ramadan. Sudah banyak beliau di masjid beliau. Nah, kalau sudah akhir-akhir Ramadan itu apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan itu idza dakhalal asyru kata Siti Aisyah ini. Idza dakhalal asyru min awakhir Ramadan kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan ya mulai malam ini nih ini hari ini kan hari yang ke-20 malam ini sudah malam 21, 22, 23 masuk malam ini mulai dari 10 malam terakhir apa yang beliau lakukan ahya lailau beliau hidupkan malam-malamnya tuh ya ahya lailahu tuh beliau hidupkan malam-malam dengan apa dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi banyak ibadah yang beliau lakukan termasuk sholat jadi sholat ada sholat tasbihnya ada sholat hajatnya sholat sunat mutlak ada sholat dan sholat-sholat yang lain lah. Nah, sholat tahajud dia juga. Sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, kemudian lalu mau sholat hajat, silahkan. Rasulullah tuh sholat tahajudnya luar biasa, qiyamul lail. Sampai Siti Aisyah melihat beliau tuh sholat terus. Sampai Aisyah tuh menanyakan, ya Rasul sampean tuh kan orang maksum. Sudah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kada berdosa lagi. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakur. Apakah aku kada boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini kan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita bersyukur dengan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah aku abdan syakur. Jadi Rasul itu yang maksum dari dosa tuh banyak ibadah. Kita nih banyak dosa. Nah, banyak dosa malas ibadah. Nah, inilah bagaimana kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahya lailahu. Jadi kalau sudah nang ahya lailahu itu jangan dipadahkan nang
Ya, ada memang kalau di Martapura itu dulu ya, yang zaman ulun halus karena menghidupkan malamnya itu bagus ya Bang. Itu lalu rame lampu-lampu kelambuai itu kan. Nah, lampu, iyalah. Ya kalau di jalan di rumah masing-masing. Dulu tuh kan ada listrik tuh kada dari Tunggulirang, Pangulun Tunggulirang, Martapura tuh. Kada ada listrik di situ. Jadi ada nang kelambuai ganal tuh, nah kelambuai kan ngarannya tuh. Ya, nah diisi apa disumbui kemudian dikasih minyak lamak udah gitu. Jadi menandakan nah ini sudah malam menghadapi tamu nih, simbol tamu yang agung, malam Lailatul Qadar. Itu sampai begitunya masyarakat dulu menyambut malam-malam Al-Qadar. Nah, kemudian seingat ulun dah, ini ulun waktu di Martapura tuh, kalau sudah malam likuran itu di Masjid Al-Karamah Martapura itu luar biasa jamaahnya melebihi daripada jamaah sholat Jumat. Karena bercampurnya bebinian lakian binian ada di situ. Kalau Jumat kan hanya lakian aja. Ini lawan bebiniannya ada yang dari Banjarbaru, Banjarmasin. Ya sama lah. Tapi waktu itu memang Guru Zain juga ini masih hidup beliau. Guru Seman Mulia, Saman Jalil. Itu datang sama-sama sholat. Penuh Masjid Al-Karamah Martapura sampai halamannya. Kadada kedengaran nang orang kecuali batuk. Batuk benernya kedengaran tuh. Batuk kok jadi bisa bahasa hutan batuk dia juga. Nah itu aja yang kedengaran tuh. Nah inilah saking jam berapa mulai kalau di sana jam 1 jam 2-an. Udah jam 1 jam 2. Nah kalau kita mau menghidupkan juga bisa jam 2. Jam 2 kita kemudian lalu kita terus nanti 1 jam habis itu baru sahur kita sholat subuh berjamaah. Jadi ahya lailahu, apa yang kita lakukan ya bisa sholat tasbih. Kemudian lalu yang kedua adalah sholat tahajud. Boleh nggak sholat? Boleh. Kita kan sudah guring, sudah ini ya sholat. Nah, tapi sholat witir sudah selesai pada waktu kita sholat tarawih. Ya tinggal hanya menambah sholat-sholat aja, ibadah aja. Selain itu apa yang juga kita lakukan di malam hari itu sambil itikaf di masjid, kemudian lalu kita baca istighfar. Istighfar itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu dalam surga yang penuh taman dan juga penuh mata air. Nah, penuh mata air sana, sumber-sumber mata air dalam surga itu. Nah, diantaranya wabil ashari hum yastaghfirun. Itu waktu sahur mereka banyak istighfar. Jadi banyak istighfar, baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, atau astagfirullahalazim innahu kana ghaffara, astagfirullah. Ya Nabi saja, Nabi kita yang maksum tadi sudah sholat tahajud malam, istighfar pulang setiap hari minimal. Dalam riwayat itu ada yang 70 kali, ada yang 100 kali minimal sehari. Sehari itu minimal 100 kali. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffar, astaghfirullahalazim innahu kana ghaffar, astaghfirullahalazim innahu kana ghaffar. 100 kali. Nah, kalau membaca innahu kana ghaffar itu ada ijazah dari gurunya guru senior di
Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Jadi beliau mengatakan bacalah istighfar itu astagfirullahalazim innahu kana ghaffaro. Aku meminta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah tuh maha pengampun berulang-ulang sih Din. Jadi ghaffara tuh mengampuninya berulang-ulang, soalnya kita nih dosanya berulang-ulang juga. Tobatnya bisa tobat sambal, habis ini tuh ulang lagi dosanya. Ini kadang malas gitu, malas juga sholatnya, ketinggalan dosa lagi itu. Nah, terulang-ulang itu, lalu yang bagus itu kata beliau innahu kana ghaffara. Astagfirullahalazim innahu kana ghaffara. Itu juga ada dalam Al-Qur'an ketika Nabi Nuh melihat keadaan umatnya itu. Nah, akhirnya tidak mau beriman, terus di dalam Quran itu disebut dengan kata Ghaffar, artinya Allah yang selalu mengampuni. Jadi istighfar itu diamalkan tidak hanya di malam Ramadan ini. Istighfar itu kira-kira 100 kali itu paling 5 menit, ya kan? Astagfirullahalazim innahu kana ghaffar, astagfirullahalazim innahu kana ghaffar. Paling 5 menit. Tapi manfaatnya tuh luar biasa. Insya Allah, Allah selain mengampuni dosa-dosa kita, meluaskan rezeki kita, melapangkan hati kita, dan manfaat-manfaat yang lain. Jadi inilah, karena setiap kita tuh pasti punya kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam tuh pasti banyak melakukan dosa. Dosa kecil, dosa mata, dosa telinga, dosa jari-jari kita, dan dosa-dosa yang lain. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak istighfar nih. Jadi di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam di Quran. Nanti pengaruhnya di luar Ramadan pun harus terus kita jalankan. Jangan nanti waktu Ramadan saja, di luar Ramadan baca. Itu satu, istighfar. Amalan yang bagus. Kemudian lalu yang kedua adalah zikir la ilaha illallah. Bisa la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, bisa. La ilaha illallah. Kenapa kita membiasakan zikir la ilaha illallah tuh? Ya minimal 100 kali juga. Bisa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini jadi dari guru-gurunya Guru Ijah juga Abu Hamid. Dan itu juga banyak di hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Atau la ilaha illallah minimal 100 kali juga. Kalau kita membiasakan itu, ya maknanya itu jangan diucap la ilaha illallah, itu dihayati. Makanya nanti membaca itu jangan hanya membaca dengan lisan, tapi juga membaca dengan otak sebelah kiri kita memahami, lalu membaca dengan otak sebelah kanan kita merasakan. Nah, kemudian nanti bisa nyambung dengan hati kita. Hati kita itu adalah lebih dalam lagi, menghayati, merasakan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang memudaratkan kecuali hanya Allah. Terus semuanya. Tidak ada Tuhan
yang menyelamatkan kita kecuali Allah semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah semuanya. Hanya kepada Allah semuanya kita berserah diri itu. Jadi kalau la ilaha illallah jangan hanya dibaca tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang mudaratkan, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada. Semuanya adalah Allah. Nah, kalau gitu kan menjadi kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Allah lah yang menolong kita semuanya. Nah, itu mempat la ilaha illallah. Nanti orang seperti ini kalau sudah biasa zikir la ilaha illallah tuh. Nah, lalu hadis Rasulullah mengatakan itu man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan zikir la ilaha illallah, makanya orang nak meninggal itu kan ditakinkan di telinganya kan, la ilaha illallah, mengandak hadir maut tadi, la ilaha illallah, mengulang la ilaha illallah, sudah jangan lagi bepandir itu. Mun ada bepandir, nah lagi pulang kita pokoknya fi akhiri hayatihi dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Mun orang garing tuh ngalih mengucapkan la ilaha illallah tuh garing tuh ngalih bener mah ucapkan, apalagi kumpul aja semua sakit gigi kah, sakit parut kah, sakit asam urat kah, kumpul kanker kah, sakit banget tuh kanker tuh dikumpulkan dalam tubuh kita, tidak menyamai sakitnya saat sakaratul maut. Makanya kita sering doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah, ringankanlah pada saat sakaratul maut. Karena sakitnya luar biasa. Namun orang tuh sakit luar biasa, itu sudah di luar sadar. Awakah mengucap la ilaha illallah. Kecuali kalau kebiasaannya memang sering dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa aja la ilaha illallah. Sedikit-sedikit la ilaha illallah. Kalimat thayyibah yang banyak keluar. Astagfirullah, karena banyak zikir, melihatnya tuh subhanallah, masya Allah, itu karena sehari-hari kalimat-kalimat thayyibah yang banyak diucapkan, karena hatinya tadi bersih. Nah, coba mun kita tahangkup sedikit, aduh, itu kan, aduh itu kan, ini aduh kalau sedikit, innalillah tuh sakit. Astagfirullah, ini ada dosa aku di kepala ini kan. Jadi ucapan-ucapan itu menggambarkan bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibiasakan, tidak mungkin. Makanya Mu'tazilah itu menolak karena dia rasional di otak sebelah kiri ini. Mu'tazilah enggak percaya dengan hadis man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Menyamannya bang masuk surga tuh mengucapkan la ilaha illallah. Kena hendak mati kena ucap la ilaha illallah kawalah kamu. Itu iyalah. Nah, rasional tuh ya sekarang kita sadar. Kalau garing sakit menjelang meninggal tuh kada sadar lagi nya. Sudah nang dingin batis tuh kan sudah. Nah, mulai situ tuh sampai nangka dada dingin sudah. Nah, disitulah kalau di akhir hayatnya masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucaplah itu dijamin kata Rasul dakhalal jannah, masuk surga. Bagaimana caranya? Dibiasakan mengucap la ilaha illallah. Biasanya habis subuh kita kan ada zikir la ilaha illallah minimal 100 kali. Atau kalau guru mengikuti tarekat Samaniyah itu 166 kali, itu 166 kali ya, karena dilengkapi dengan doa Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Itu doa yang biasa zikir.
yang satu 66 kali itu. Jadi baca juga yang pertama, kalau sholat tadi kan sholat tasbih. Sholat tasbih itu mungkin paham ya, sudah ada yang melajari kalau ke guru-guru tuh, ya. Tasbih itu 4 rakaat di rakaat yang pertama 75 kali, rakaat kedua 75 kali, rakaat ketiga 75 kali tasbihnya, rakaat yang keempat 75 kali. Nah, cuma kadang berbeda meletakkan tasbih yang 15. Ada yang meletakkan tasbih yang 15 itu sebelum Fatihah, ada yang meletakkan tasbih yang 15 itu setelah ayat, baca ayat. Tapi karena nang hendak berdiri itu duduk dulu. Nah, itu kadang yang bisa namun kada patuh bisa terdiri berdulu lalu kurangnya 10 10 kurang. Jadi kebanyakan yang diikuti itu kadang mengikuti nang buku risalah itu, tapi ada mengikuti yang lain. Nah, yang lain itu ya sebelum Fatihah 15 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Namunnya sempurna namun sendirian bisa aja wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah. Kalau setelah Fatihah, setelah ayat 10 kali. Nah, seterusnya ruku, sujud, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi tasbih itu ya minimal setahun sekali lah kita melaksanakan. Nah, khususnya di bulan suci Ramadan. Kalau setiap malam di Quran kita ikuti, setiap malamnya bisa 9 kali kita melakukannya. Tasbih, kalau sholat hajat, sholat tahajud. Tahajud ini juga bagus, manfaatnya besar. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi kita itu selalu melakukan sholat tahajud malam beliau. Sholat tahajud malam selalu, setiap malam. Karena bagi Nabi kita itu wajib, bagi kita itu sunat muakkad. Sunat yang paling bagus itu setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu kita tadi habis sahur sholat tahajud atau sholat tahajud dulu baru sahur. Nah, jadi tinggal kita aja untuk menyesuaikan. Nah, selain tahajud, sholat hajat bisa kita hendak berhajat apa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa. Jadi ibadah-ibadah sholat kita lakukan, kemudian lalu zikir. Nah, zikir tadi bisa dengan istighfar yang pertama. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian lalu juga sholawat juga. Sholawat juga minimal 100 kali. Jadi tasbih 100 kali, tasbih bisa subhanallah. Biasanya sebelum subuh tuh ada kita mengucapkan astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdi subhanallahazim, astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahazim, astagfirullah. Itu juga bagus kita baca. Subhanallahil azim, subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Bisa juga ditambah udah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak yang bisa kita baca di malam-malam di Quran itu, malam-malam Ramadan, untuk menghidupkan ahya lailahu tadi. Nih. Kemudian lalu yang kedua, ini yang pertama aja ahya lailahu nih. Yang kedua wa aiqaza ahlahu, beliau bangunkan juga keluarganya. Yang laki membangunkan istri, istri membangunkan suami. Ayo kita sholat, ayo kita sahur, ayo kita tahajud, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing, sholat hajat masing-masing. Nah, sholat tasbih sama-sama juga bisa di rumah.
Tapi bagusnya itu kalaunya untuk malam-malam di Quran tuh bagus kalau kita menghidupkan di masjid-masjid itu. Di masjid-masjid itu bagus kita menghidupkannya untuk malam-malam di Quran. Sholat tasbih, sholat hajat, nah sholat tahajudnya bisa masing-masing. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah wa syadda mi'darahu. Di malam-malam di Quran tuh kalau sudah masuk beliau wa syadda mi'darahu. Beliau perketat, beliau kuatkan apa yang beliau kuatkan. Yang beliau kuatkan adalah mi'darahu, sarung. Artinya beliau memperkuat ibadah. Nah, memperbanyak ibadah. Nah, oleh karena itulah mari kita sama-sama untuk tidak hanya untuk pian, ini nasihatnya untuk ulun juga, untuk ulun. Untuk kita semua, bagaimana kita bisa memanfaatkan malam-malam di Quran ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kada kawane mun malam-malam inilah yang banyak Lailatul Qadar tuh hadir dan bisa saja pengalaman batin itu akan ada. Disitulah Lailatul Qadar namanya. Lailatul Al-Qadar itu bisa maknanya kemuliaan. Al-Qadar itu karena hadirnya malaikat, datangnya malaikat di malam-malam Al-Qadar itu. Malam-malam Al-Qadar itu juga Al-Qadar itu maknanya adalah sempit karena malaikat tuh datang banyak, penuh, cuma dalam bentuk cahaya. Ngaran dipimpin malaikat Jibril bentuknya cahaya. Umumnya batu, malaikat batu hibak di sini. Ya kalau batu, tapi ini bentuknya cahaya. Nah, cahaya, kalau cahaya kan tidak memerlukan ruang dan yang itu kan bisa aja cahaya tuh. Nah, makanya sebagian hadis itu ada yang mengatakan ketika paginya itu matahari tidak kelihatan ya. Ya, karena malaikat naik berbondong-bondong ke atas. Nah, itu ciri-ciri diantaranya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu selalu beliau menghidupkan malam-malam. Lalu Al-Qadar itu juga tadi yang pertama maknanya kemuliaan, yang kedua sempit karena malaikat datang banyak. Tanazzalul itu kan ada dalam inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Kalau kita mengambil tanazzal itu kan dari fi'il mudhari lil hal, lil hadir, walil mustaqbal. Jadi sekarang ada, ke depan juga selalu berulang-ulang. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun para malaikat, tanazzalul malaikah warruh dipimpin oleh malaikat Jibril. Jadi pimpinan ini malaikat Jibril turun ke bumi. Warruh biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ya keselamatan, kedamaian sampai terbit fajar. Nah, itu arti yang kedua. Arti yang kedua malam Lailatul Qadar itu ada qadar itu artinya ketetapan. Jadi kalau orang punya pengalaman pribadi ditemui malam Al-Qadar itu sangat-sangat beruntung. Karena mulai malam itu insya Allah
dia akan dibimbing malaikat. Jadi dibimbing terus nanti sampai dia meninggal. Karena merasa ada pengalaman batin, itulah yang membantu dia. Ya kayak contoh Nabi Muhammad tuh. Begitu ketemu malaikat Jibril di Gua Hira sampai meninggal 23 tahun selalu dibimbing oleh malaikat, turun wahyu, bisa bertemu. Nah begitu juga orang yang mempunyai pengalaman ketemu malam Al-Qadar. Tentu persiapan tadi kan, kata Ahmad Ibnu Attal Sakandari itu wasyurukul anwar ala hasabi sofa il asrar. Jadi kebeningan hati kita banyak bertobat, minta ampun, ibadah dan sebagainya. Nah disitulah masuk. Habib Umar melihat itu, senang sekali kita kalau didatangi beliau kan. Senang lu. Itu kadang pengalamannya yang luar biasa. Ketemu Habib Umar, bisa datang ke rumah. Aduh, rasanya menangis kita kan. Apalagi ada foto lawan sidin segala. Itu kayaknya bayangan kita adalah manusia. Apalagi bayangan kita kalau pengalaman spiritual kita bisa bertemu, ya bertemu malam Al-Qadar itu. Ya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu beberapa kali bertemu beliau dengan malam Al-Qadar. Nah, malam Al-Qadar. Tidak semua orang, kecuali dengan orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Namun sambil menonton bola bang, bisa ketemu ya. Nonton bola Indonesia lawan Bahrain umpamanya kan. Nah, nonton malam atau apa Manchester United sama ini Real Madrid itu aja kan, nonton itu tahu-tahu bertamu jam malam Al-Qadar kayak apa malam gitu kalau sambil nonton bola itu. Tidak semua orang bisa ditemui yang malam Al-Qadar yang betul-betul yang punya pengalaman itu. Tapi kalaunya pas turun itu kita beribadah banyak, maka insya Allah itu dilipat gandakan walaupun belum bertamu nang undasnya, nang ditemui malaikatnya tuh kepada kita. Nah, walaupun tidak ditemui tapi kita tetap memperbanyak ibadah. Nah insya Allah kalau ada pengalaman-pengalaman batin itulah yang nanti sebagai kekayaan spiritual kita. Itulah yang membimbing kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa ada bisikan-bisikan dari malaikat yang membimbing kita, ini kada baik, ini kada baik, ini kada baik, ini baik, ini baik. Nah, ulun kira itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan mulai malam ini kita bisa selalu mengancangkan ikat pinggang kita, menghidupkan malam-malam likuran dan juga mengajak istri dan anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu Shaimin dan Shaibat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadini wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak rahimahullah, demikianlah tausiah atau kuliah subuh yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hairil Anwar Yanggi,
sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi dapat menambah imanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita siapkan diri kita untuk menyambut datangnya malam-malam ganjil, yaitu 10 hari Ramadan yang terakhir malam hari ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di masjid kita ini perlu kami ketahuikan juga tetap melaksanakan i'tikaf di masjid kita mulai pada jam 2 malam. Jadi kepada seluruh jemaah yang mau mengikuti i'tikaf di masjid, nanti sama-sama kita mulai pada jam 2 malam. Perlu kami beritahukan untuk menyampaikan kuliah subuh esok hari, insya Allah akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Nur Widianto MPD. Baik, mari kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala محمد اللهم صل عليه وسلم الله على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.